Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita jujur berkata bahwa kita pun mungkin dalam masa dan waktu tertentu mengalami kelesuan rohani, lemah, rasa bosan, atau bahkan rasa ingin tidak membicarakan tentang Tuhan. Hal ini tentu ada penyebabnya. Dan saudara tidak perlu kecil hati ketika saudara menjadi salah seorang yang pernah mengalaminya. Sebab seorang nabi yang luar biasa pun pernah mengalaminya, yaitu Nabi Elia. Dicatat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Diceritakan di sana bahwa ketika Ahab memberitahukan kepada Izabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tantangan dalam kehidupan, tantangan dalam pelayanan adalah salah satu faktor yang membuat kita lesu dalam kerohanian. Yang kedua, doa-doa yang belum dijawab oleh Tuhan itu pun sering membuat kita lemah dalam mengiring Tuhan. Yang ketiga, batu sandungan dari orang-orang yang kita selama ini jadikan sebagai pemimpin rohani kita, panutan kita, teladan kita. Ternyata hidup mereka tidak seperti yang kita harapkan. Itu pun bisa melemahkan kita, saudaraku. Dan yang keempat, tentu saja adanya rutinitas rohani yang membosankan. Itu pun sering membuat kita menjadi lemah, seakan-akan bosan rasanya. Apakah itu semuanya dibenarkan di hadapan Tuhan? Jawabnya tidak. Sebab apa, saudaraku? Semestinya kita terus semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin merindukan Tuhan, dan semakin hari semakin bergantung penuh kepada Tuhan. Hal yang sama pun pernah dialami selain oleh Elia, juga oleh murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, mereka masih tetap menyembunyikan diri. Mereka lemah dan lesu. Bahkan dalam Yohanes pasal yang ke-21, di sana dicatat bahwa Petrus mulai dari ayat yang kedua dan ketiga, keempat, mengajak teman-temannya untuk meninggalkan pelayanan, lalu mulai kembali kepada profesi yang lama. Iman mereka berada pada titik terendah. Semangat mereka mengikut Tuhan sirna sepenuhnya. Itu dialami oleh murid-murid yang ketika mereka seakan-akan kehilangan segalanya pada waktu Yesus mati dan dikuburkan. Tetapi bagaimana mereka semua bisa bangkit kembali?
Bagaimana Elia bisa bangkit? Yang pertama, Elia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Elia dihampiri oleh Tuhan. Begitu juga dengan Petrus dan teman-temannya mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Danau Galilea itu. Di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-20, ayat yang ke-6 dan yang ke-7 diceritakan bagaimana Yesus menghampiri mereka semuanya. Dan saudara, mereka saudara sedang letih dan lesu, lemah dalam kerohanian. Engkau perlu kembali mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab Dia yang memberikanmu semangat dan gairah yang baru. Yang kedua, saudaraku, tadi dikatakan di sini bahwa di dalam ayat yang keempat, ketika Elia kecewa dan dia berbaring di bawah pohon, maka ayat yang ke-6 dikatakan ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Yang kedua, saudaraku, firman Tuhan, roti. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah yang hidup. Firman Tuhan itu boleh kembali menguatkan kita. Firman Tuhan kembali memberikan kita gairah pada waktu kita mempelajarinya, pada waktu kita merenungkannya, saudaraku. Ketika kita sedang lemah, salah satu cara yang terbaik adalah membaca firman Tuhan, menikmati roti hidup. Sama seperti juga yang dialami oleh Petrus dengan teman-temannya pada waktu itu. Dicatat di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Dikatakan di dalam ayat yang ke-12, kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Roti. Kalau engkau tidak suka membaca firman Tuhan, pastilah imanmu lesu. Tapi ketika engkau suka membaca firman Tuhan, engkau akan bergairah. Engkau akan bersemangat, sebab saat engkau membaca firman Tuhan, engkau kembali menerima janji Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, Dia juga memiliki air minum dalam kendi yang berbicara tentang lambang daripada Roh Kudus. Yang ketiga yang menggairahkan kita adalah karya Roh Kudus. Kembalilah engkau membuka hatimu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai sepenuhnya, dikendalikan oleh Roh Kudus, dan Roh itu akan membakar engkau untuk kembali bergairah. Undang Dia di dalam pujian penyembahanmu. Orang yang suka memuji menyembah Tuhan, meminta lawatan Tuhan, tidak mungkin dia lesu di dalam iman dan kerohanian. Dia akan bergairah, bergelora, dan menyala-nyala mengikut Tuhan. Lihat murid yang berjalan bersama dengan Yesus dalam perjalanan mereka di Emmaus. Dia mencatat di sana, bukankah hati kita bergelora saat kita mendengar waktu Dia berbicara kepada kita? Ya, hati mereka bergelora saat mendengar Yesus berbicara kepada mereka, berkobar-kobar. Ingat baik-baik, kalau engkau saat ini sedang lesu, 3 hal yang perlu engkau alami. Yang pertama, alami perjumpaan dengan Tuhan. Datang kepadanya, "Tuhan, kuatkan aku." Yang kedua, kenyangkan dirimu dengan roti hidup, firman Allah. Dan yang ketiga, alami perjumpaan dengan Tuhan, yaitu Roh Kudus yang melawat engkau. Maka engkau akan keluar daripada kelesuan rohani. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya.